Pemirsa, di tengah kebiasaan masyarakat menyajikan makanan dalam jumlah besar, tidak semuanya berakhir di meja makan. Sebagian berujung di tempat sampah menjadi tumpukan sisa makanan yang menambah beban pengelolaan sampah hingga berdampak pada lingkungan. Lalu kini, makanan terbuang atau food waste masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Dan selengkapnya dalam Garis Batas. Pakai kerap langsung berakhir di tempat sampah. Kalau saya iya emang dipilah. Kalau saya mau buang sampah tuh saya pilihin kayak yang bisa dituin kan, saya kumpulin nanti biar buat dijual gitu. Lumayan buat jajan anak. Sampahnya dipisahin gitu. Kan kalau kita ada makanan yang udah nggak habis kita buat tuh kayak ayam ternak gitu, buat itu kan kita kasih tuh biar jangan nggak mubazir gitu. Kontrol dari kita masing-masing ya, dari diri sendiri untuk membuat makanan sesuai dengan kebutuhan dan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak akan ada ekses yang terbuang dari sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh kita. Apa yang kita butuhin itu ya kita kontrol gitu ya, supaya nggak terbuang. Kebanyakan sih makan ambil berlebih kalau tempat umum tuh ya, mungkin pesen sebanyak-banyaknya, ngototin makannya sedikit gitu ya. Persoalan food waste tidak hanya berkaitan dengan makanan yang terbuang. Ketika sampah organik menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat menyentuh lingkungan, emisi, hingga kesehatan masyarakat. Menurut pengamat, akar masalah food waste tidak hanya terletak pada sistem pengelolaan, tetapi juga pada rendahnya kesadaran masyarakat. Pemilahan sampah sejak dari rumah menjadi langkah awal agar sampah organik tidak bercampur dengan sampah lain. Nah, sampah ini menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca gitu ya, karena terjadi penumpukan. Nah, kemudian juga di situ, apalagi kalau penumpukan itu kemudian tanpa udara, itu akan menghasilkan gas metan, yang itu salah satu menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan adanya pemanasan global. Kemudian yang akhir-akhir ini menjadi booming adalah adanya perubahan iklim. Kemudian juga dari sisi kapasitas gitu ya. Nah, selama ini kan kalau kita buang sampah itu kan asal sampah, kemudian langsung dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, yang tanpa diproses dan sebagainya, akhirnya terjadi penumpukan gitu ya. Nah, dari sisi tempatnya sendiri juga sudah over capacity. Pemerintah pun mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah. Sisa makanan tidak seharusnya selalu berakhir di tempat pembuangan akhir, karena sampah organik masih dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Kita ini 50-55% itu tuh sampah kita organik ya. Dan yang bercampur-campur itulah yang nggak dipilah dengan baik yang menimbulkan bau.
Sekarang gerakan pilah sampah ini udah lebih masif ya. Nah, jadi kalau itu terjadi maka nanti yang organiknya ini akan dikelola secara khusus. Sekarang kita pastikan pilahan sampah itu lebih sempurna sehingga tidak menimbulkan bau, dan produk-produk itu nanti bisa kita pastikan menjadi punya nilai ekonomis. Salah satunya adalah biomasa, mengganti batu bara. Jadi bekas makanan itu kalau diperes gitu ya, dikeringkan, dibuat pelletizing gitu, dia nanti bisa menjadi seperti batu bara dengan kalori yang tinggi, dan itu nilainya juga tinggi. Namun pengelolaan di hilir saja tidak cukup. Jumlah sampah akan terus bertambah jika masyarakat masih membeli makanan secara berlebihan, menyajikan makanan melebihi kebutuhan, atau membuang makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dari sisi ketahanan pangan, makanan yang terbuang juga berarti ada sumber daya yang ikut terbuang, mulai dari air, energi, tenaga kerja, hingga biaya distribusi. Karena itu, pengurangan pemborosan pangan perlu dilakukan sejak makanan diproduksi, didistribusikan, dibeli, hingga dikonsumsi. Hingga saat ini dengan tagline Stop Boros Pangan, upaya ini menjadi langkah strategis dalam rangka pencegahan dan pengurangan sisa pangan atau food waste untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Badan Pangan Nasional terus mendorong pendekatan komprehensif dalam penyelamatan pangan, mulai dari mencegah timbulan sisa pangan, membangun sinergi multi pihak dalam penyelamatan pangan, dan tentunya upaya membangun kesadaran masyarakat luas untuk bijak dalam memanfaatkan dan mengelola pangan. Food waste bukan sekadar makanan yang terbuang, tapi juga menambah beban sampah dan lingkungan. Perubahan harus dimulai dari kebiasaan sederhana, mengambil makanan secukupnya, tidak membeli berlebihan, dan memilah sisa makanan. Sebab makanan yang tidak terbuang hari ini berarti satu beban lebih sedikit bagi lingkungan di masa depan.